wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Mohon maaf karena beberapa kesibukan di rumah, jadi baru sempat untuk membuatkan ini ya teman-teman ya, video untuk pembahasan soal. Jadi mungkin kita akan sedikit review materi kinematika gerak, dan juga ada latihan soal tambahan ya, barangkali nanti keluar ya bisa untuk ini ya dipelajari ya teman-teman ya. Oke, kinematika gerak, fisika kelas 10 kita lanjutkan ya. Nah, kita awali dari sebuah gambar ini teman-teman. Jadi pasti kalian sudah bisa membayangkan ya, ini adalah sebuah mobil yang bergerak gitu ya. Mobil yang bergerak. Artinya di bab ini kita akan bahas adalah sesuatu benda yang bergerak. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang bergerak gitu ya. Nah, ilmu mempelajari karakteristik gerak benda tanpa meninjau penyebab gerak tersebut. Nah, kalau kita akan tinjau penyebab benda bergerak, itu akan dibahas di kelas 11 yang namanya adalah dinamika gerak. Nah, gerak dalam fisika itu sendiri merupakan perubahan posisi objek pengamatan dalam selang waktu tertentu terhadap sebuah kerangka acuan. Nah, kerangka acuan itu artinya apa? Kerangka acuan ini adalah artinya terhadap pengamat gitu teman-teman. Misalkan kita melihat mobil yang sedang bergerak, berarti kan kita ada di luar ini mobil gitu ya, di jalan, katakanlah di jalan melihat mobil yang bergerak. Nah, itu adalah kerangka acuan. Yang nonton siapa gitu. Oke ya. Oke, next. Nah, gerak dalam fisika itu ada gerak lurus, betul ya. Yang pertama gerak lurus. Gerak lurus sudah pasti lintasannya berupa lurus atau garis lurus. Nah, garis lurus itu bisa horizontal ke kanan atau vertikal ya, baik ke bawah maupun ke atas. Nah, ini kan geraknya lurus nih. Gerak melingkar otomatis lintasannya berupa lingkaran. Gerak parabola itu adalah lintasan setengah lingkaran. Contoh kamu main basket gitu ya, main basket kan nembak bola nih, shooting tuh. Nah, kayak gini ya. Nah, artinya gerak parabola itu adalah lintasan yang setengah melingkar gitu. Kalau gerak harmonik sederhana itu adalah gerak bolak-balik gitu ya. Contoh kalau orang hipnotis itu kan gerakin koin bolak-balik gitu. Oke, next ya. Nah, yang akan kita bahas pertama adalah besaran pada gerak lurus gitu. Yang pertama itu adalah posisi teman-teman. Nah, posisi. Kamu mungkin pernah tanya sama teman kamu ya, lagi mau main gitu ya, posisi di mana gitu. Nah, yang dinamakan posisi itu adalah letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu kerangka acuan. Misal nih, Adi tanya gini, Mas Budi, posisimu di mana? Budi jawab 10 meter. Nah, kalau cuma dijawab 10 meter, apakah sudah jelas? Belum tentu ya. Jadi kan kita nggak tahu nih Budi 10 meter di sebelah kanan, kiri atau mana gitu. Nah, makanya dalam menyatakan sebuah posisi harus ada satu acuan. Harus ada acuan, kemudian ada arah dan nilai dan satuan. Nah, jadi Budi harusnya menjawabnya adalah 10 meter di arah selatan. Nah, itu kan jelas tuh baru. Gitu ya. Lanjut. Mungkin kalian pernah melihat suatu pelang hijau gini ya. Ada Solo 14 km, Sragen 44, Mojokerto 231, Surabaya 269. Nah, ini informasi ini itu menyatakan apa kira-kira? Ya, kayak tepat ya, menyatakan yang namanya adalah jarak gitu teman-teman. Nah, oke. Maka besaran fisika selanjutnya di dalam gerak lurus itu adalah pertama jarak, simbolnya adalah S biasa ya, distance gitu ya bahasa Inggrisnya. Nah, yang dinamakan jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh benda bergerak, total lintasannya gini. Contoh ini ada orang, gerakannya belok-belok. Nah, total lintasan yang dilalui itu adalah dinamakan jarak, misalkan 20 meter gitu. Dan jarak adalah besaran skalar sehingga tidak memerlukan arah. Tuh. Kemudian ada yang namanya perpindahan. Perpindahan itu simbolnya adalah S tapi dikasih tanda panah vektor. Nah, itu namanya perpindahan. Nah, di mana perpindahan itu adalah lintasan terdekat yang ditempuh benda ketika berpindah posisi. Nah, contoh nih, ada orang yang bergeraknya belok-belok, itu berarti lintasannya belok-belok, tapi kalau yang namanya perpindahan adalah lintasan terdekat. Nah, meskipun jalannya belok-belok seperti ini, lintasan terdekatnya adalah mungkin 10 meter ke arah barat gitu. Gitu ya teman-teman ya, paham ya? Bedanya jarak sama perpindahan.
Oke, contoh nih, misal ada seorang anak gitu ya, katakanlah di sini ada orang, dia itu bergerak dari titik A kemudian titik B, panjangnya 4 meter. Dari titik B bergerak ke titik C, panjangnya 3 meter. Oke, kalau misalkan saya tanya berapa jarak yang dilalui oleh orang ini, nah maka jaraknya adalah total lintasannya, yaitu A ke B dan B ke C. A ke B dan B ke C adalah 7 meter. Kemudian, kalau misalkan ditanya perpindahan, ingat yang namanya perpindahan adalah lintasan terdekat. Nah, kalau A ke B ke C, lintasan terdekatnya adalah yang di sini ya, saya kasih nama X gitu. X-nya berapa? Nah, kalau lintasannya berbentuk seperti ini segitiga, berarti kita bisa cari A ke C itu adalah menggunakan Pitagoras. Betul. Ini sisi miring ya yang kita cari ya. Berarti nanti sisi mendatar ditambah sisi tegak dikuadratkan. Oke, berarti AC sama dengan akar AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Oke, masukkan nilainya. AB adalah 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. 4 kuadrat 16, 3 kuadrat itu 9. 16 ditambah 9 adalah akar 25. Gini ya, akar 25. Nah, akar 25 itu berapa? 5 meter. Itu ya, jadi lintasan terdekatnya adalah 5 meter. Oke, IZ ya. Oke, IZ. Lanjut. Misalnya pertanyaan nih, seorang atlet berlari ke timur sejauh 100 meter. Oke, 100 meter. Lalu berbalik arah ke barat sejauh 20 meter. Jika waktu total yang diperlukan adalah 1 menit. Nah, perpindahan dan jarak yang ditanyakan adalah perpindahan, simbolnya adalah S vektor, dan jarak simbolnya adalah S. Yang ditempuh atlet adalah Oke. Ingat ya, kalau yang namanya arah utara itu ada di atas ini. Ini arah utara. Kalau yang bawah apa yang bawah? Oke, selatan ya. Kemudian yang kanan adalah timur, yang kiri adalah barat. Oke, coba kita tuliskan nih, atlet berlari ke timur 100 meter. Ini ada seorang atlet. Oke, katakanlah gambarnya bagus ya. Berlari ke timur, set. Yes. Oke, sampai sini. Jaraknya adalah 100 meter gitu. Kemudian setelah 100 meter dia ternyata berbalik lagi. Dari sini katakan dia berbalik set sampai sini. Set 20 meter. Nah, makanya ditanyakan adalah perpindahan atau S vektor dan berapa jaraknya. Ingat, yang namanya perpindahan adalah total lintasan terdekat. Nah, kalau misal titik awalnya adalah di titik A sini, ini titik A, kemudian ini titik B, ini yang di sini adalah titik C. Yang namanya lintasan terdekat kan otomatis ini ya teman-teman ya. Nah, A yang ke C, berarti berapa lintasan terdekatnya? S vektor sama dengan 100 min 20 adalah 80 meter. Betul, 80 meter gitu ya. Nah, di sini berarti 80. Nah, kemudian jaraknya berapa? Jarak itu adalah total lintasan. Total lintasannya berarti adalah yang ke barat sama ke timur, tinggal dijumlahkan ya. Berarti adalah 100 meter ditambah 20 atau diperoleh 120 meter. Oke, IZ ya. IZ. Nah, lanjut. Nah, mungkin kalian pernah melihat ini ya. Ada sebuah alat di sepeda motor kalian ya. Nah, ini adalah namanya speedometer. Nah, speedometer adalah alat untuk mengukur kelajuan atau kecepatan. Kelajuan ya. Nah, kita bahas nih. Bahwa nanti akan kita lihat ada besaran yang namanya kelajuan atau bahasa Inggrisnya adalah speed. Nah, speed ini adalah besaran skalar, jadi tidak perlu arah dalam menyatakannya ya. Simbolnya adalah V gini ya. Ini simbolnya adalah V kecil gitu ya, pakai tanda pelengkur gitu. Itu kelajuan atau speed. Kemudian ada yang namanya kecepatan atau velocity. Velocity simbolnya adalah seperti ini, V tapi dikasih tanda panah. Kenapa perlu tanda panah? Karena besaran vektor yang menyatakannya harus menggunakan arah. Nah, kelajuan atau speed itu kita definisikan sebagai jarak dibagi waktu. Jaraknya adalah kita simbolkan S ya. Sebelumnya sudah kita bahas ya, jarak ya. Dan waktu simbolnya
T, sehingga kita peroleh V sama dengan S per T gitu ya. Oke, ini. Kemudian kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahan itu simbolnya S vektor, waktu simbolnya T. V vektor sama dengan S vektor dibagi T. Oke. Satuannya sama ya, meter per second untuk kelajuan dan kecepatan, jarak dan perpindahan meter, dan waktu adalah second. Next. Nah, contoh ini, jika Anto bergerak dari titik A ke B kemudian ke titik C dalam waktu 10 detik. Oke, Anto nih bergerak nih teman-teman dari A ke B. Sini ya, dari A ke B itu 60 meter dan B ke C 80 meter. Jadi ke sini dan ke sini. Total waktunya itu adalah berapa? 10 detik ya teman-teman ya. T sama dengan 10 detik nih. T-nya 10 detik. T-nya 10 detik. Nah, kita diminta untuk jarak yang ditempuh Anto. Ingat. Oke, jarak adalah total lintasan. Berarti dari A ke B dan B ke C. 60 tambah 80 gitu ya. Adalah sama dengan 140 meter. Oke. Kemudian yang ditanya perpindahan. Ingat, perpindahan simbolnya adalah S vektor. Karena bentuknya segitiga, berarti yang menjadi perpindahan atau total atau lintasan terdekat itu kan di sini ya. Di sini nih S vektor bla 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 berapa. Nah, S vektor itu adalah kita bisa hitung pakai Pythagoras. Oke, akar dari 60 kuadrat ditambah berapa? 80 kuadrat gitu ya. Oke, kita peroleh nanti 60 kuadrat adalah 3600, 80 kuadrat itu adalah 60 kuadrat 36.000. 3600, 80 kuadrat adalah 6400, sorry. Jadi ditambahkan akan kita peroleh 10.000. Oke, 10.000 itu akarnya adalah 100 meter. Oke, jadi kita peroleh S adalah 100 meter, kawan-kawan. 100 meter. Kemudian ditanya kelajuan. Nah, kelajuan simbolnya tadi apa ya? V kecil. Betul. V kecil adalah S per T. Nah, S itu adalah jarak. Ini coba lihat jaraknya itu mana? 140 ya, berarti 140 dibagi 10, T10. Nah, ini kan kita peroleh T10. Ketemu 14 berapa? Meter per second gitu. Berarti kelajuannya adalah 14 meter per second. Kemudian kecepatan, yang namanya kecepatan itu V vektor sama dengan perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya adalah 100, kemudian waktunya adalah 10. Jadi kecepatannya adalah 10 meter per second. Gampang ya? Gampang lah. Oke, kita lanjutkan. Oke, coba perhatikan. Dua mobil A dan B melaju di jalan lurus yang saling tegak lurus. Mobil A bergerak ke timur dengan kecepatan 20 meter per second. Oke, ingat ya, yang namanya lintasan tegak lurus itu kayak gini teman-teman. Perhatikan. Misalkan saya punya sebuah arah mobil itu ya. Ini mobil A. Ini mobil A, kemudian ada mobil B. Mobil B seperti ini. Gitu mobil B. Tegak lurus itu artinya membentuk sudut siku-siku gitu teman-teman. Kalau yang kayak gini namanya sejajar. Nah, ini kan tidak akan bertemu nih dua garis, namanya sejajar, garis sejajar. Kalau garis tegak lurus itu kayak gini, membentuk sudut siku-siku gitu teman-teman ya. Nah, coba perhatikan, mobil A bergerak ke timur dengan kecepatan 20 meter per second. Oke, ada mobil A kayak gini ya, bergerak ke timur dengan kecepatan 20 meter per second. 20 meter per second, ini mobil A. Kemudian ada mobil B yang ke arah utara. Oke, katakanlah boleh di sini atau boleh di sini ya, sama saja ya. Kita buat di sini aja nih. Ada mobil B arahnya ke utara, utara kan ke atas berarti ya. 15 meter per second. Nah, keduanya melewati perempatan pada saat yang sama. Kayak gini ya, boleh. Nah, ini berarti katakanlah perempatan itu di sini teman-teman. Perempatan itu di sini, perempatan. Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan relatif mobil B terhadap mobil A. Oke, jadi soal ini mungkin akan sedikit pakai penalaran teman-teman. Nah, kata kuncinya adalah kerangka acuan.
atau siapa yang mengamati. Coba perhatikan, yang ditanyakan adalah berapa kecepatan relatif mobil B, kecepatan mobil B itu berapa dari pengamat di mobil A gitu teman-teman. Oke, perhatikan. Ingat untuk vektor ya, vektor 2 dimensi itu kan ada sumbu X dan sumbu Y teman-teman ya. Oke, perhatikan. Yang di sini itu adalah sumbu Y positif, yang di sini X positif, di sini X negatif, di sini Y negatif gitu teman-teman ya. Nah, ubah sumbu ini menjadi arah utara dan selatan, barat timur gitu. Berarti atas utara, kanan adalah timur, bawah selatan, dan kiri adalah barat. Oke, perhatikan. Kita misalkan kita itu ada di mobil A teman-teman. Ini kita di mobil A, kita sedang mengamati mobil B. Nah, karena kita bergerak ke kanan, berarti kecepatan mobil A VA itu adalah positif atau negatif. Kalau bergerak ke kanan positif ya, 20 meter per second, 20 meter per second gitu. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa kecepatan relatif mobil B terhadap mobil A. Nah, ini lumayan tricky. Coba kalian perhatikan gini deh. Berarti kita tulis VB terhadap A gitu ya. Oke, terhadap A. Kita tinjau dulu secara sumbu X. Katakanlah di sini ada sebuah mobil. Ini ada mobil B gitu ya. Dan kita di mobil A. Mobil A sedang bergerak ke sini. Mobil A. Maka seolah-olah sebenarnya mobil B itu bergerak ke kiri. Seolah-olah ya. Gitu. Berarti nanti VB untuk A itu adalah minus 20 gitu ya. Kenapa minus 20? Karena mobil A bergerak ke kanan, seolah-olah akhirnya terlihat mobil B yang menjauh gitu teman-teman. Dapat nggak? Oke, saya kasih contoh gini. Misalkan kalian melewati gedung. Jadi ada sebuah gedung nih, ada sebuah gedung. Gedungnya kan diam, nggak mungkin gerak ya. Dan kalian dari sini bergerak ke kanan pakai kecepatan 10 meter per second. Nah, aslinya kan kalian yang bergerak ya. Tapi seolah-olah gedung itu yang meninggalkan kalian gitu kalau kalian mengamati gedung. Nah, akhirnya kan gedungnya bergerak ke kiri seolah-olah ya. Seolah-olah ke kiri. Nah, gitu. Makanya untuk mobil A juga sama. Nah, kita peroleh akhirnya mobil B itu seolah-olah bergerak ke kiri 20 meter per second, tapi aslinya mobil B juga bergerak 15 ke utara gitu. Jadi ini kita peroleh di sumbu X-nya. Di sumbu X-nya dia min 20, di sumbu Y dia itu 15 meter per second ya, aktualnya 15 gitu ya. Sehingga kecepatan relatifnya berapa? Kita pakai yang namanya Pythagoras teman-teman. Jadi VB terhadap A itu adalah akar dari minus 20 kuadrat. Sorry ya, ini tulisannya kalau lagi ngerekam itu gambarnya agak kurang, tulisan saya itu agak nggak tahu ini laptopnya deh. Jadi minus 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat gitu. Oke, minus 20 kuadrat itu adalah 400 ditambah 15 kuadrat itu adalah 225. Oke. Berarti nanti diakarkan kita peroleh 625 dan akar dari 625 adalah 25 meter per second gitu. Jadi jawabannya adalah 25 meter per second teman-teman. Bisa ngikuti ya? Oke, silahkan nanti kalau misalkan masih belum paham bisa untuk diulangi lagi videonya. Next. Nah, besaran selanjutnya itu adalah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata teman-teman ya. Yang namanya kelajuan rata-rata itu adalah total jarak dibagi total waktu. Jadi kita misalkan punya total jarak berarti sigma S
Oke, kelajuan rata-rata simbolnya ini ya, V bar ya. Sigma S dibagi sigma T. Total jarak dibagi total waktu. Kalau kecepatan rata-rata itu adalah perpindahan dibagi total waktu. Perpindahan ya, atau delta juga itu sama. Total perpindahan dibagi total waktu. Oke, lanjut contoh soal. Seorang atlet berlari ke timur sejauh 80 meter. Oke, 80 meter kemana? Timur. Lalu berbalik arah 20 meter. Jika waktu total adalah 25 second, ini T ya berarti ya. Berapakah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata? Oke, ini berarti T2 dan T1-nya kita anggap 0, teman-teman. T1-nya 0. Kenapa? Karena belum bergerak gitu ya ibaratnya. Oke, kita gambarkan nih ada seorang atlet bergerak ke timur. Timur berarti kanan ya. Set. Bergerak ke timur 80 meter gitu. Kemudian balik ke arah barat gitu ya. Nggak tahu dia ngapain. Mungkin ada yang jatuh. Nah, set balik ke arah barat berarti ke sini 20 meter. Set. Oke, 20 meter. Oke, yang ditanyakan adalah kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata. Oke, kita hitung dulu yang namanya kelajuan rata-rata. Berarti V bar sama dengan sigma S dibagi sigma T gitu. Sigma S itu adalah total jarak. Total jaraknya berarti kan 80 tambah 20 ya, betul ya? Oke, berarti 100 meter 80 tambah 20 dibagi total waktu. Nah, total waktunya kita lihat nih dari 0 ke 25 berarti total waktunya adalah 25. Oke, 100 bagi 25 adalah 4 meter per second. Oke, itu adalah kelajuan rata-rata. Selanjutnya yang ditanyakan adalah kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata disimbolkan dengan V vektor. Oke. V panah gitu ya. Dan kita hitung V vektor itu adalah delta S atau total perpindahan dibagi selisih waktu. Oke, kita lihat perpindahannya berapa ya kalau misalkan awalnya ke kanan 80 ke kiri 20. Iya, betul. Berarti perpindahannya itu adalah lintasan terdekat nih dari sini sampai sini. Ya, gitu. Lintasan terdekatnya adalah 60 dibagi delta T. Delta T itu adalah waktu akhir dikurangi waktu awal. 25 dikurangi 0 gitu teman-teman. Berarti 60 ya 60 bagi 25 deh. 60 bagi 25. Oke. Berapa ya 60 bagi 25 ya? 60 bagi 25. Coba kita hitung 2 itu 50. Nah, 25 4 ya 2,4 gitu ya. Oke, berarti sama dengan 2,4 meter per second. Oke. Gampang ya, berarti kelajuan rata-ratanya ini, kecepatan rata-ratanya ini. Oke, lanjut. Nah, perhatikan nih. Mungkin ada yang pernah bawa motor ya, bawa motor tapi tiba-tiba ngerem. Nah, ketika kalian membawa motor yang misalkan gini, kasus pertama awalnya diam kemudian digas gitu ya, berarti kan artinya adalah motor mengalami percepatan, betul. Kalau motor yang bergerak kemudian tiba-tiba direm, itu dia akan mengalami yang namanya perlambatan. Nah, kita bahas di sini. Nah, besaran pada gerak lurus nanti akan kita pelajari adalah ada yang namanya percepatan atau simbolnya acceleration. Seperti A vektor gitu ya. Ini A vektor. Di mana yang namanya percepatan itu adalah delta V dibagi delta T, selisih kecepatan dibagi selisih selang waktu gitu ya, delta V per delta T, atau V2 min V1 dibagi T2 min T1 gitu. Satuannya percepatan adalah meter per second kuadrat, perubahan kecepatan atau delta V ke satuannya meter per second, dan delta T selang waktu satuannya adalah second. Oke. Nah, yang perlu kalian perhatikan adalah ada dua kondisi untuk menggambarkan arah percepatan benda. Oke, perhatikan ya, ini kalimat saya ini ya, akan saya terangkan besok keluar gitu ya, besok keluar untuk ujian. Apa itu percepatan gitu ya. Nah,
Yang dinamakan percepatan, ketika arah percepatan searah dengan arah benda, berarti benda dipercepat. Ketika arah percepatan berlawanan dengan arah kecepatan, benda diperlambat. Maksudnya bagaimana? Oke, saya terangkan seperti ini. Lihat gambar yang di sini. Kata kuncinya adalah benda mengalami percepatan. Nah, ketika mengalami percepatan, artinya V searah dengan A. Oke, kita lihat ada motor di titik A dan di titik B. Dia geraknya ke kanan. Nah, sesuai dengan perjanjian Cartesius ya, 2 dimensi. Kalau ke kanan berarti sumbu X positif. Berarti V-nya bernilai positif gitu. Nah, kemudian ternyata di titik B kecepatannya lebih besar daripada kecepatan di titik A. Jadi A itu pelan, di B itu lebih kenceng. Nah, artinya percepatannya bernilai positif. Contohnya gini deh, misalkan yang di A itu 0, yang di B itu 9 gitu ya, 9 meter per second. Berarti kan A sama dengan V2 min V1 dibagi T2 min T1 gitu ya. Kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, 9 kurangi 0, berarti kan hasilnya kan nanti akan kita peroleh 9 ya. Positif lah intinya lah, positif. Jadi A itu positif. Nah, ketika V-nya positif, A-nya positif, berarti benda dipercepat gitu. Bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya misal nih ada motor bergerak dari titik C ke titik D. Arah gerakannya ke kiri berarti negatif, berarti V-nya bernilai negatif. Negatif hanya menunjukkan arah saja ya teman-teman ya. Oke, kemudian ternyata di titik C dan di titik D kecepatannya lebih besar di titik D. Di C itu lebih kecil. Nah, katakan lagi di sini itu 9 meter per second, di sini itu 0. Nah, ketika di situ 0, berarti nanti kita bisa tuliskan nih yang namanya percepatannya bisa negatif. Ya, bisa A sama dengan V2 min V1 dibagi T2 min T1 gitu ya. 9 kurangi 0 gitu ya. Betul ya, V2 min V1. V2 nya adalah min 9 min lagi berarti plus 0 gitu ya, dibagi T, ya hasilnya otomatis minus gitu. Nah, artinya ketika A nya positif, A nya negatif, V nya negatif, berarti dipercepat nih gitu ya. Positif sama positif berarti dipercepat, negatif sama negatif berarti dipercepat. Oke, V searah dengan A gitu ya. Lanjut, benda mengalami perlambatan. Nah, ketika mengalami perlambatan, ini. Ketika mengalami perlambatan artinya V berlawanan arah dengan A. Contohnya bagaimana? Gitu. Misal nih, dari titik B ke titik C, ternyata titik B lebih besar daripada titik C. Di sini 9, yang di sini 0. Nah, gitu. Berarti kan dia diperlambat ya, tapi kita buktikan. Nah, gerakannya ke arah kanan, berarti V-nya bernilai positif, betul. Gerakannya ke arah kanan, V-nya bernilai positif. Kemudian kita tuliskan nih A-nya, percepatan A sama dengan di C lebih besar, C lebih kecil, berarti kan akhir kurangi awal. Berarti V2 min V1 dibagi T2 min T1 gitu. V2-nya 0 min 9 gitu. Dibagi T, ya otomatis hasilnya negatif. Nah, ketika A-nya negatif, V-nya positif kan beda ya. Berarti bendanya diperlambat. Oke, begitu juga dengan yang ini. V-nya negatif karena ke arah kiri, tetapi percepatannya bernilai positif. Yang satu negatif, satu positif, berarti diperlambat gitu. Oke, dapat ya? Oke, coba selanjutnya contoh soal. Contoh soalnya adalah Arif mengendarai motor ke toko kue berada di sebelah barat rumahnya. Berarti barat itu kiri ya. Katakan di sini ya, ini toko kue. Oke, toko kue. Kemudian ada Arif. Tik 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 tik. Oke, perhatikan. Ada Arif di sini. Nah, Arif bergerak ke arah barat. Ke arah barat berarti kiri ya. Kiri negatif atau positif? Negatif. Berarti minus 20 meter per
second. Jika setelah 20 second, kecepatannya 10 ya. Wah, bahaya nih. Meter per second. Setelah 20 detik berarti dia ada di sini ya. T sama dengan 20 10 deh. second. Jadi dia itu kecepatannya ternyata menjadi 25 gitu ya. Berarti arahnya ke kiri minus 25. Nah, motor berarti akan mengalami apa nih? Percepatan atau perlambatan gitu. Kalau secara logika sih percepatan ya, karena awalnya 10 jadi 25. Tapi kita hitung. A sama dengan V2 min V1. Ini kenapa? V1 dibagi T2 min T1 gitu ya. V2 artinya kecepatan akhir. Nah, di sini kan kecepatan akhirnya min 25 ya. Berarti min 25 min ada min 10, berarti min lagi min 10 dibagi T2 min T1. T2 nya itu adalah 20, T1 nya adalah 0 karena bendanya belum bergerak gitu ya. Oke, kita tulis nih 25 min 10 dan min 10 plus 10 ya. Oke, plus 10 di min 25 kan sama dengan min 15 dibagi berapa? 20. 15 bagi 20 adalah minus 0,75 meter per second kuadrat. Nah, perhatikan nih, ini kecepatannya negatif ya, ini kecepatannya negatif, percepatannya juga negatif, berarti dia dipercepat. Jawabannya adalah yang C gitu ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan. Ya, tadi dipahami betul-betul ya teman-teman ya, untuk gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan, ini beraturan ya, betul ya? Oh iya, betul. Yang namanya gerak lurus beraturan artinya gerakannya selalu tetap, kecepatannya selalu tetap. Contoh nih, perhatikan nih, ada grafik terhadap waktu. Nah, di sini V atau kecepatan atau kelajuan gitu ya, V-nya hanya di satu nilai saja, tapi waktunya itu berbeda-beda. Artinya kecepatan akan selalu sama di sepanjang waktu gitu ya. Itu namanya gerak lurus beraturan. Kemudian ada yang namanya grafik perpindahan terhadap waktu. Nah, kalau kita lihat di sini, semakin bertambahnya waktu, perpindahannya semakin besar gitu ya. Artinya di gerak lurus beraturan kecepatannya selalu tetap, tapi perpindahannya berubah-ubah gitu ya. Nih, lanjut. Nah, di gerak lurus itu ada dua besaran juga, kelajuan dan kecepatan, sudah kita bahas tadi di awal gitu ya. Dan kita coba kerjakan soal ini. Sebentar, saya ambil minum dulu ya. Oke, perhatikan, dua mobil A dan B bergerak saling mendekat pada lintasan lurus. Saya gambar di mana ya? Sudah, ini ada mobil A. Mobil B. Ya, mereka saling mendekat gitu ya. Mobil A gerak lurus beraturan ke kanan, mobil B ke kiri. Ternyata kecepatan mobil A, VA, itu sama dengan berapa? 20 meter per second. Kecepatan mobil B
sama dengan 15 meter per second. Dan mereka berjarak 700 meter mula-mula. Oke, berarti di sini 700 meter ya. 700 meter. Nah, pernyataan yang benar adalah wow, kita suruh menghitung pernyataan yang benar, guys. Nah, caranya adalah kita hitung perpindahannya dulu. Kita cari waktu tapi dari hitung perpindahan. Kok bisa? Nah, coba simak nih. Yang namanya delta S atau perpindahan antara dua mobil ini nanti kan sama dengan 700 meter gitu ya. Nah, kemudian bisa saya definisikan juga yang namanya delta S itu adalah perpindahan benda A atau mobil A dikurangi perpindahan mobil B sama dengan 700 meter. Oke. Ingat yang namanya V tadi ya sama dengan S per T. Jadi kalau yang namanya S sama dengan, bisa saya kalikan ke atas ini ya, V dikalikan T gitu. V dikalikan T. Jadi yang namanya SA itu adalah VA dikalikan T. V ini ya. Dikurangi VB dikalikan T. Sama dengan 700 meter. Kenapa tidak TA dan TB? Tidak, karena keduanya berjalan atau dalam waktu yang sama. Nah, apakah VA sudah diketahui? Sudah, berarti kita tulis ini 20 kali T dikurangi VB. VB kan karena arahnya ke kiri berarti negatif ya. VB min 15 nih meter per second. Berarti negatif nih, negatif dikali negatif kan positif otomatis nih. Oke, positif berarti 15 T sama dengan 700 meter. Oke. 700 meter. Nah, 20 tambah 15 berapa? 35 ya. Berarti 35 T sama dengan 700 meter. Nah, berarti T berapa? Ya udah 700 bagi 35. Bagi 35. Ternyata adalah 20 second. Oke. Berarti waktu ketika bertemu adalah 20 detik. Nah, ini jawaban A benar. Tapi apakah sudah selesai? Belum. Jawabannya belum selesai, teman-teman. Nah, ada jawaban opsi yang lain lagi. Kemudian, kalau kita lihat mobil A menempuh jarak 400 meter, apakah benar? Oke, kita coba. Nah, kita hitung di sini ya. Namanya VA sama dengan SA sama dengan VA kali T. Nah, yes, T ya, gitu ya. Dimana VA itu adalah 20, kemudian T-nya juga 20, berarti jaraknya adalah 400 meter. Allah Akbar, yang sanggup kelingkaran. Nah, 400 meter. Jadi jawaban D juga betul. Jawaban E, mobil B menempuh jarak 300 meter. Di sini ya, VSB. SB sama dengan VB dikalikan T. VB-nya adalah 15 minus ya, dikalikan 20. Berarti adalah minus 300. Minus hanya menyatakan arah gitu ya. Berarti jawabannya benar ya. E betul, D betul, yang C betul nggak kira-kira? Oke, perhatikan ya. Yang namanya kecepatan relatif itu adalah kecepatan yang menurut ini ya, saling sesama pengamat gitu ya, seorang pengamat. Nah, karena mobilnya saling mendekati, berarti nanti akan kita peroleh yang besarnya VA dan VB nanti adalah VA min VB nanti kita peroleh 35 meter per second, dan VB min VA juga nanti kita peroleh
35 meter per second gitu ya. Dan nanti perhatikan juga tanda positif negatifnya, berarti jawabannya juga benar. Berarti A, C, D, E itu jawabannya benar semua. Oke. Lanjut. Bentar ya, ini laptop saya panas, saya kipasi dulu deh. Oke. Selanjutnya akan kita bahas adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Next. Nah, yang dinamakan gerak lurus berubah beraturan itu adalah gerak suatu benda dalam lintasan lurus tapi dengan percepatan konstan. Coba kalau kalian perhatikan, di sini ada grafik percepatan terhadap waktu. Percepatan simbolnya A ya. Itu selalu tetap tapi T-nya berubah-ubah. Nah, di sini berarti namanya percepatannya selalu tetap. Tapi kecepatannya berubah-ubah. Bisa dipercepat, bisa diperlambat. Nah, kalau dipercepat itu grafiknya naik, diperlambat grafiknya tuh turun. Next. Next. Nah, ini sudah kita bahas ya, yang namanya percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu. V2 min V1 sama dengan T2 min T1. Next. Nah, untuk GLBB itu ada 3 rumus, ini wajib kalian hafalkan ya. Yang pertama ada VT sama dengan V0 plus AT, atau kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Dan S sama dengan V0 dikalikan T ditambah setengah AT kuadrat, atau jarak tempuh S sama dengan V0 kali T. V0 adalah kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah percepatan dikali T kuadrat. Oke. Kemudian yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Kecepatan akhir kuadrat sama dengan kecepatan awal kuadrat ditambah 2AS. 2 kali A kali S. A itu percepatan, S adalah jarak tempuh gitu ya. Bisa mengikuti ya. Oke, next. Contoh soal. Seorang yang bergerak dengan lintasan lurus pada 2 dimensi dengan kecepatan tetap atau percepatan tetap. Oke. Ingat ya, kalau yang namanya kecepatan tetap itu GLB. Kecepatan tetap itu GLB, gerak lurus beraturan. Berarti A-nya bernilai 0, V-nya bernilai konstan gitu. Kemudian dengan percepatan tetap. Nah, kalau percepatannya tetap berarti namanya GLBB, gerak lurus berubah beraturan. A sama dengan konstan, V-nya berubah-ubah, bisa dipercepat, bisa diperlambat. Berikut adalah pernyataan yang benar tentang GLB dan GLBB. Pilih jawaban yang benar, lebih dari satu. Oke. Pada GLB, grafik perpindahan terhadap waktu berupa garis lurus miring. GLB, perpindahan terhadap waktu. Betul ya, perpindahannya selalu bertambah. Pada GLBB, percepatan bernilai 0. Apakah bernilai 0 untuk percepatan di GLBB? Tidak ya. Berarti ini salah. Kecepatan dan kelajuan selalu memiliki nilai yang sama. Tidak tentu ya, tidak tentu. Kecepatan dan kelajuan bisa saja berbeda. Perpindahan bergantung pada arah gerak, betul, karena ini adalah besaran vektor. Simbolnya S ya. Kemudian kecepatan GLB berubah secara konstan. Kecepatan GLB tidak, karena GLB kecepatannya konstan, tidak berubah. Tidak berubah, tapi sama saja. Oke, berarti yang benar jawabannya adalah A dan D. Gampang ya. Oke, lanjut. Yang ditanyakan berapa total perpindahan benda dari T sama dengan 0 sampai T sama dengan 8. Coba lihat nih, ada grafik kecepatan di sini V dan di sini ada T waktu. Kecepatan dan waktu. Kalau kecepatan yang naik, ini namanya dipercepat atau diperlambat ya? Betul, dipercepat. Kalau mendatar, dia dipercepat atau diperlambat? Tidak dipercepat, tidak diperlambat, berarti konstan. Oke. Berarti kita harus cari tahu ya perpindahan di sini berapa. Ini ada S1-nya berapa. Di sini S2 gitu teman-teman. S2. Oke, semuanya perhatikan dulu di
sistem 1 ya. Sistem 1 diketahui T0 nya itu adalah 0, tapi T akhir T2 nya sama dengan 4. Ini sistem 1 ya, sistem 1. Dan kecepatan awal V0 itu 0, kecepatan akhir Vt sama dengan 12 gitu. Nah, kita untuk mencari tahu jarak, cari tahu dulu percepatannya. Vt pakai rumus yang pertama sama dengan V0 plus AT. V0 nya adalah 0 ditambah A itu adalah anak kelas 4, berarti kok anak kelas 4 sih? Sorry agak ngantuk. Apa ya? Sorry ngantuk. Vt sama dengan V0 plus AT ya. Ini AT. A itu percepatan kok ya yang akan kita cari. Percepatan dikali T. T nya waktu. Nah, T nya itu adalah 4 detik. T kali 4. Aku ngomong apa? Rotek ngantuk. Minum. Yes. Vt nya adalah 12, kecepatan akhir ya, 12 gitu. Saya ngomong apa mau. Oke, berarti kita peroleh yang namanya 12 sama dengan 4A. Berarti A sama dengan 12 bagi 4 adalah 3 meter per second kuadrat. Oke, berarti jaraknya berapa nih? Karena sudah diketahui, berarti kita masuk di rumus yang kedua, yaitu S sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat gitu. V0 kita peroleh adalah 0, T nya 4, berarti dikalikan aja ya, ditambah setengah, percepatannya 3, A nya kan 3 tadi ya, dikali T kuadrat, T nya adalah 4 kuadrat. Oke, berapa ya? Berarti 0 kali 4 kan 0 ditambah nih 4 kali 4 kuadrat 16 bagi 2 8 kali 3 berapa? 8 kali 3 24. Oke, berarti S nya adalah 24. Ini belum selesai, baru S1 teman-teman, baru S1. Oke, lanjut cari S2. Kalau S2 itu kan adalah gerak lurus beraturan ya teman-teman ya. Nah, karena gerak lurus beraturan, S sama dengan V2 dikalikan T. Nah, V2 nya adalah 12 karena dia konstan di sini ya, 12. T nya itu adalah dari sini titik-titik ini sampai sini waktunya ya. Berarti kan dari 4 ke 8 kan cuma butuh 8 detik ya. 4 ke 8 cuma 4 detik. Ya udah 12 kali 4 berapa? 48 gitu. Jadi 1 tambah S2 sama dengan 24 ditambah 48 gitu. 24 tambah 48 60 tambah 12 berarti 72 meter. Oke, gampang ya? Gampang sekali. Lanjut, masih belum selesai bosku. Next. Nah, kalau kalian perhatikan ada sebuah tabel. Waktu 0 waktunya ya, dia itu bergerak dari 0 detik, 2 detik, 4 detik, 6 detik. Nah, kecepatan di 0 detik itu ternyata 4 meter per second. Kemudian di 2 detik itu 8, di 4 detik itu 12, 6 detik itu 16. Kalau kita gambarkan seperti ini nanti. Set. Yang di sini adalah kecepatan gitu ya, V. Yang di sini adalah waktu, second. Nah, kita lihat nih waktunya 0. Jadi dari 0 kemudian 2, 4, 6. Oke. Nah, di 0 second itu kecepatannya 4. Kemudian naik lagi ke 8, 6, 12, 16 gitu. Berarti kan nanti kan grafiknya akan seperti ini ya. Seperti ini nih ya.
Nah, kira-kira ini kalau grafik seperti ini dipercepat atau diperlambat? Dipercepat, betul ya, dipercepat. Dipercepat berarti GLB atau GLBB? GL B B. Oke. Kemudian yang dicari adalah lihat opsi GLBB, berarti hanya opsi B sama opsi C saja. Cari percepatannya dengan percepatan 2 dan 4. Ingat ya, yang namanya percepatan A sama dengan V2 min V1 dibagi T2 min T1. Oke, kita ambil nih V2 nya itu yang mana? Katakanlah kita yang 8 ya, ini ya. Berarti 8 dikurangi 4, V1 nya itu ini yang V2, ini V1, berarti dibagi kurangi 4 dibagi 2, ini T2 dibagi T1, 2 kurangi 0 itu. Berarti 8 kurangi 4 adalah 4 bagi 2 adalah 2 meter per second. Jawabannya adalah yang B. Gampang ya. Oke, next. Oke, ternyata gerak GLBB hanya sampai situ. Selanjutnya adalah gerak parabola. Nah, gerak parabola nanti ini baru ya teman-teman ya. Saya mohon maaf juga karena mungkin ada beberapa kelas yang belum sampai selesai kita bahas mengenai gerak parabola. Nah, tapi gampang kok soalnya. Ya, tinggal kalian simak saja. Oke, perhatikan. Mungkin kalian pernah mendengar istilah parabola ya. Jadi parabola itu bukan yang seperti ini ya, tapi meskipun ini benar, tapi dia tidak bergerak gitu. Artinya parabola itu adalah kalau kita ambil satu sayat ke sini ya, nanti kan akan bisa kita lihat bahwa ada potongan dari antena parabola itu bentuknya seperti ini, setengah lingkaran gitu. Nah, itulah yang namanya parabola ya, gerak setengah lingkaran. Contoh lagi, misal ada yang main basket ya gitu ya, main basket. Nah, tembakan dari basket itu kan bentuknya nanti kan seperti ini ya. Nah, bentuknya setengah lingkaran juga teman-teman. Artinya gerak parabola adalah gerak dengan lintasan setengah melingkar gitu teman-teman. Nah, pada gerak parabola itu berlaku dua jenis gerakan teman-teman. Ada GLB dan GLBB. Nah, kalau di sumbu X, ini kan sumbu X nih. Di sumbu X itu berlaku GLB. Artinya kecepatannya tetap, V konstan, tapi percepatannya bernilai 0 gitu ya. V-nya konstan, A-nya bernilai 0. Nah, kalau di GLBB, kalau di sumbu Y itu GLBB gitu. Jadi A percepatannya konstan, tapi V-nya tidak konstan gitu ya, berubah-ubah. Yang konstan A saja. Oke, paham ya? Yang di bawah GLBB, yang di atas yang di bawah GLB, yang di atas GLBB. Ini GLB, ini GLBB. Oke, lanjut. Oke, ada contoh soal. Gerak lurus 2 dimensi, ya, ada 2 dimensi yang menghasilkan bentuk lintasan parabola. Ingat, lintasan parabola. Berarti lintasan yang setengah lingkaran gitu ya. Set. Dapat diperoleh dengan menggabungkan gerak lurus pada lintasan horizontal. Horizontal itu artinya di sumbu X ya. Dengan kecepatan tetap. Apakah kecepatannya tetap? Oke. Dan lintasan vertikal dengan percepatan tetap. A konstan. Nah, pernyataan ini benar atau salah? Benar ya. Nah, jadi ini definisi dari gerak parabola. Kita bahas lagi. Oke, ini sumbu Y, yang di sini adalah sumbu X gitu ya. Di sumbu X berlaku yang namanya GLB. Sumbu Y berlaku yang namanya GLBB. Nah, kalau GLBB berarti nanti percepatannya konstan, A sama dengan konstan. Nah, kalau GLB itu V-nya konstan, sehingga menghasilkan lintasan seperti itu. Itu ya teman-teman ya.
Jadi pernyataan ini adalah benar, correct. Lanjut. Nah, dalam membahas gerak parabola, ingat ya, percepatan yang berlaku itu adalah percepatan gravitasi. Ya, percepatan kan simbolnya A ya, gini ya. Nah, tapi kalau gerak parabola itu nanti sama seperti gerak vertikal, menggunakan percepatan gravitasi. Nanti G gitu ya. Dimana G atau percepatan gravitasi nilainya 9,8 atau dibulatkan menjadi 10. Biasanya sih pakainya yang 10 gitu. Kemudian pada gerak parabola itu hambatan udara kita abaikan dan rotasi bumi tidak mempengaruhi gerakan. Oke. Ya, intinya kita peroleh percepatan yang bekerja di sini itu adalah percepatan gravitasi ya, bukan percepatan A gitu. Percepatannya G. Nilainya selalu sama, 10 atau 9,8, tapi biasanya 10. Supaya mempermudah hitungan gitu ya. Next. Oke, contoh soal lagi nih. Perhatikan lintasan parabola simetris dari titik A ke titik E dengan puncak di titik C. Ya, sini ada titik A di sini, kemudian ada titik C, dan ini ada titik E. Pernyataan yang benar adalah, oke, coba perhatikan nih. Kecepatan vertikal dan horizontal di titik B memiliki besar yang sama. Vertikal dan horizontal. Oke, mungkin saya kasih pengantar dulu teman-teman. Jadi ketika kita menendang bola misal ya, ketika kita menendang bola, maka arah kecepatannya akan di sini, V0. Nah, arah kecepatannya di V0. Kemudian dia bisa kita uraikan dalam vektor. Ada V0x itu arahnya ke kanan dan V0y arahnya ke atas gitu. V0 itu kecepatan awal, kemudian kecepatan di komponen sumbu X adalah V0x, yang di atas ini adalah kecepatan di sumbu Y, V0y gitu. Paham ya? Nah, coba kita lihat kecepatan vertikal dan horizontal. Vertikal berarti VY di sini dan VB di sini memiliki besar yang sama. Oke, salah ya? Salah, karena yang satu horizontal, satu vertikal. Nah, kalau kita tuliskan misalkan kita punya kecepatan V awal V0 itu V0, maka kecepatan horizontal kecepatan vertikal VY itu adalah V0 kali sin alfa gitu atau theta. Maka yang dinamai Vx itu adalah V0 kali cos alfa. Jadi beda ya. Kemudian B, kecepatan di titik C sama dengan 0. Nah, ini salah juga ya. Kalau misalkan kita melempar bola, nanti kan dia akan mencapai titik tertinggi. Titik tertinggi artinya dia tidak naik lagi ke atas. Nah, ketika tidak naik lagi, berarti kecepatan di sumbu Y, Vy-nya dia akan 0. Hanya ada Vx saja gitu. Makanya dia bisa bergerak ke kanan. Jadi salah. Harusnya kecepatan sumbu Y itu 0 gitu ya. Kemudian komponen kecepatan horizontal di titik A, B, C, D, E sama. Komponen kecepatan horizontal berarti sumbu X teman-teman. Nah, kalau sumbu X itu GLB kecepatannya bernilai konstan gitu ya. Berarti benar. Kemudian pada titik B benda diperlambat, tapi di titik C benda dipercepat. Oke. Aduh, kucing. Bentar ya, ini ada kucing masuk. Oke, pada titik B benda diperlambat, di titik D benda dipercepat. Oke, jawabannya betul ya. Karena ketika benda naik, dia kan itu akan mengalami perlambatan karena dia tidak bisa naik lagi. Nah, kemudian di titik D, dia itu nanti akan mulai dipercepat karena dari awalnya diam di sini C tidak bisa naik lagi, ya udah dia turun. Nah, turun searah dengan gravitasi juga. Makanya dipercepat gitu ya.
Oke, jadi jawabannya C dan D. Wah, baterai. Bentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, komponen kecepatan. Nah, perhatikan yang namanya gerak parabola, berarti kan dia nanti misalnya ada bola nih, bola ditendang ke atas dengan kecepatan awal V0 gitu ya. V0. Maka bisa kita uraikan di sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sumbu X itu namanya adalah V0X, di sumbu Y adalah V0Y gitu. Dimana V0Y nilainya adalah V0 sin theta, V0X adalah V0 cos theta gitu ya. Ini pakai ilmu vektor ya teman-teman ya. Tuh, dimana V0 kecepatan awal, V0X kecepatan awal pada sumbu X, berarti yang di sini adalah GLB ya. GLB, yang di sini kecepatan awal sumbu Y, GLB, B ya Allah tulisannya. GLBB. Theta adalah sudut elevasi. Oke, lanjut. Nah, kemudian untuk menentukan koordinat jarak atau jarak yang ditempuh. Jadi kan misalkan dia ditembak parabola, set. Nah, dia kan nanti akan punya jarak di sumbu X ya, teman-teman ya. Nah, karena di sumbu X itu adalah GLB, gerak lurus beraturan. Maka berlaku yang namanya S, atau kita ubah jadi ini ya. Sumbu X gitu ya, sama aja, sama dengan V dikalikan T. Ini kan GLB ya, teman-teman ya. Nah, S sama dengan V kali T. Di sini kita nyatakan dalam bentuk X ya, itu artinya jarak gitu ya. Sama dengan V0X dikalikan T, atau kecepatan di sumbu X awal dikalikan T. Nah, atau V0 tadi sudah kita bahas adalah V0 cos theta, V0X gitu ya. Kecepatan di sumbu X, V0 cos theta dikalikan T. Oke, paham ya? Paham lah, gampang ini. Lanjut. Kita bahas ini dulu. Koordinat di sumbu Y atau koordinat tinggi gitu ya. Nah, kalian harus ingat yang namanya H ini S di GLBB ya. S sama dengan V0 dikalikan T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, ini kan GLBB ya teman-teman ya. Tapi kalau di dalam gerak parabola, persamaannya akan dirubah menjadi Y atau ketinggian benda sama dengan V0Y atau kecepatan awal di sumbu Y dikalikan T dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena dia melawan gravitasi ya, diperlambat ya bendanya ya. Jadi setengah G, A-nya akan berubah menjadi G dikalikan T kuadrat gitu. Jadi percepatannya akan koordinat tingginya akan berubah seperti ini rumusnya. Ini dimana V0Y sudah kita bahas adalah V0 kali sin theta min setengah GT kuadrat. Itu ya. Oke, lanjut. Nah, ada juga nanti untuk menghitung berapa sih waktu maksimum yang bisa ditempuh benda gitu ya ketika bergerak parabola. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita punya sebuah lintasan parabola, lintasannya berbentuk seperti ini. Anggap saja gambarnya bagus. Nah, dari titik A, ini katakan titik A, kemudian di titik B, dan ada titik C. Nah, ketika dia mulai bergerak dari A ke B ke C gitu, dia nanti akan memperoleh di sini T maksimum atau T ketika bendanya jatuh gitu ya. Ketika ditendang kemudian berada di udara, setelah itu dia jatuh ke tanah. Nah, rumusnya itu bisa kita hitung dari persamaan tinggi tadi ya. Artinya ketika benda sampai tanah, dia kan ketinggiannya 0 ya.
Nah, ketinggiannya 0. Y sama dengan V0 sin theta dikalikan T dikurangi setengah GT kuadrat. Y-nya itu bernilai 0. Sehingga ini salah satu yang negatif, saya pindah ke kiri ya. Jadi setengah GT kuadrat sama dengan V0 sin theta dikali T. Nah, kemudian bisa kita tuliskan di sini T ada T kuadrat, kita coret kuadratnya sama T. Dan kita peroleh setengah GT kuadrat setengah GT sama dengan V0 sin theta, dan kita peroleh yang namanya T itu adalah V0 sin theta dikalikan 2, 2-nya naik ke atas ini ya, G-nya turun ke bawah, 2 V0 sin theta dibagi G, atau V0 sin theta itu adalah apa itu V0 sin theta? V0Y gitu ya. Oke, dapat 1. Kemudian setelah kita memperoleh T maksimum atau berapa sih waktu yang diperlukan benda selama di udara gitu ya, ditendang gitu. Selama di udara itu berapa detik. Nah, itu rumusnya itu ya, T maksimum. Nah, ini kalian hafalkan nih. Yang ini wajib dihafal gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah karena setelah kita memperoleh waktu maksimum ketika dia berada di udara, maka di sini dia kan nanti akan jatuh di titik C ya. Nah, di titik C itu adalah jarak maksimum yang dilalui benda. Nah, jarak maksimum atau saya tuliskan yang namanya X maksimum, di mana nilai X maksimum itu sama dengan V0, ini ya rumus yang sebelumnya ya. Nah, karena di titik terjauh berarti adalah T maksimum gitu ya. Nanti kita peroleh persamaan yang ini awalnya X maksimum sama dengan V0X dikalikan T maksimum, dan diperoleh X maksimum sama dengan V0 kuadrat cos theta kali sin theta per G gitu teman-teman. Lanjut. Nah, kemudian adalah tinggi maksimum. Ketika kita menendang bola membentuk lintasan setengah lingkar atau melempar bola basket gitu ya, membuat lintasan parabola, maka dia akan mencapai ketinggian maksimum. Nah, ketinggian maksimumnya itu di sini berarti ya, di sini. Kita bisa peroleh dengan rumus yang ini, di mana ketika benda berada di titik tertinggi, maka kecepatan di sumbu Y akan bernilai 0 kawan-kawan. Nah, bisa kita tuliskan berarti VTY atau VY kuadrat sama dengan V0Y kuadrat dikurangi 2GH. Itu pakai rumus dari GLBB yang ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS gitu. Dimana VT di sini adalah kecepatan akhir, V0, dan dia karena bergerak ke atas ya, jadi kita ubah VY sama dengan V0Y minus. Kenapa minus? Karena bergerak ke atas berlawanan dengan gravitasi, 2GH. H itu adalah ketinggian, jadi S kita ubah jadi H itu ya. Jadi kita peroleh yang namanya H maksimum itu adalah V0Y kuadrat dibagi 2G, atau V0 kuadrat kali sin kuadrat theta dibagi 2G, tapi kita pakainya ini aja gitu ya. Contoh soal ya, biar nggak pusing ya dari tadi kita pembahasan soal terus, pembahasan materi terus. Next. Oke, perhatikan grafik sebuah bola yang ditendang menunjukkan bahwa komponen kecepatan horizontal Vx itu adalah 12 meter per second. Berarti saya tuliskan di sini ya, diketahui ya, Vx atau sama saja dengan Vx atau sama saja dengan V0x itu adalah 12 meter per second. Kemudian sedangkan komponen kecepatan vertikal berkurang secara linear dari 16 menjadi 16 meter per second. Berarti Vy itu sama dengan V0y ya sebenarnya. V0y itu adalah 16 meter per second. Kemudian Vy atau V di terakhir gitu ya, itu minus 16 meter per second selama 3,2 detik. T sama dengan 3,2 detik. Jawaban yang benar adalah
Oke, artinya kalau misalkan ada yang kayak gini, data-data ini, benda itu sedang bergerak secara parabola, teman-teman. Kenapa? Karena di sumbu X-nya itu dia GLBB, kecepatannya konstan, dan di awal dan di akhir ya. Kalau di sumbu Y, dia itu berubah, awalnya 16 meter per second akan turun jadi min 16 meter per second. Nah, berarti kalau dibuat grafiknya akan seperti ini, tweet gitu ya, gitu teman-teman. Berarti ini namanya gerak parabola, dan ternyata waktu yang dibutuhkan itu adalah T sama dengan 3,2 second. Berarti A, benda mengalami percepatan hanya pada arah vertikal. Betul? Betul. Karena di arah vertikal dia berlaku GL BB gitu. Kemudian komponen kecepatan horizontal tetap sepanjang gerak. Betul. Karena di sumbu horizontal dia mengalami GLB. Nah, bola mencapai ketinggian maksimum pada 1,6 second. Coba perhatikan. Dari titik awal sampai titik akhir, dia waktunya adalah 3,2 second. Berarti kalau setengahnya, berarti kan di sini ya. Di sini. Berarti waktunya juga setengah dong. Oke, berarti 1,6. Betul. Jarak horizontal maksimum adalah 38,4. Apakah benar? Oke, coba kita hitung. Yang namanya jarak horizontal itu adalah X sama dengan V0X dikalikan T maksimum. V0X-nya adalah 12 dikali T adalah 3,2. Oke, berarti berapa nih? 12 kali 3,2, 30. 12 kali 3,2, 30. Berapa tuh? 12 kali 3,2. 34 ya harusnya. 38,4 betul ya. Jadi yang diperoleh adalah 38,4 meter. Betul ya. Kemudian percepatan total bola adalah 0 saat titik tertinggi. Salah ya, percepatan bolanya enggak 0 ya. Yang 0 itu adalah kecepatan di sumbu Y. Ini salah. Jawabannya A, B, C, D, E gitu ya. A, B, C, D. Oke, lanjut. Seorang atlet lompat jangkit melompat dari papan tolakan dengan kecepatan awal 10 meter per second pada sudut 30 derajat terhadap horizontal. Oke, kita tulis nih, kecepatan awal berarti adalah V0 sama dengan 10 meter per second pada sudut 30 derajat, berarti theta sama dengan 30 derajat. Abaikan gesekan udara dan ternyata gravitasinya adalah 10 meter per second kuadrat. Berapa waktu totalnya? T sama dengan berapa? Nah, ingat ya, kita tadi sudah bahas rumus yang ini, kalian harusnya hafal. Nah, ini nih, T maksimumnya nih berapa nih? T sama dengan V0, 2 V0 sin theta per G. Ditanyakan adalah waktu totalnya. Jadi ada atlet lompat jangkit ya. Ini ada atlet di sini, katakan dia lompat, dia akan membentuk lintasan parabola. Set. Nah, gitu. Nah, ditanya waktunya berapa? Waktunya T sama dengan 2 kali V0 kali sin theta dibagi G. 2 V0 nya adalah 10, sin 30 adalah setengah ya, dibagi 10. Oke, 2 dikali setengah adalah 1, 10 bagi 10 adalah 1. Berarti waktunya adalah 1 second. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Oke, soal terakhir. Ini sudah 1 jam juga ya. Kalian mungkin juga sudah pusing kalau gitu mendengarkan ini. Oke, perhatikan soal terakhir. Seorang Rizky Ridho berlatih panenka, penalti gitu ya. Jadi tendangan panenka itu tendangan yang kayak gini ya. Di tendangan melengkung gini, melengkung.
Sebagaimana kalian ketahui, titik penalti berjarak 11 meter. Berarti dari sini ke sini itu 11 meter. Set. Oke, di sini 11 meter. Dia mencoba menendang bola dengan sudut kemiringan 30 derajat. Berarti kita tuliskan di sini ya. Theta sama dengan 30 derajat dengan kecepatan 15 meter per second. Oke, berarti V0 sama dengan 15 meter per second. Apakah bola akan masuk ke gawang atau melambung di atas mistar? Oke, berarti pertanyaannya apakah dia melambung di atas mistar atau masuk ke gawang? Berarti kita bisa cari waktunya dulu nih. Waktu dia mencapai gawang, mencapai tanah itu berapa? Nah, kita hitung pakai rumus yang tadi ya. T sama dengan 2 kali 2 kali V0 kali sin theta per G. Oke, 2 kali V0, V0 nya adalah 15, sin theta adalah sin 30. Sin 30 berapa ya? Setengah ya. Setengah dibagi 10. G-nya kan 10 ya. Atau gravitasi 10. Jadi 2 coret. 2 coret sama 2. 15 bagi 10 adalah 1,5. Oke. Kemudian kita sudah peroleh waktunya 1,5 second. Selanjutnya adalah kita mencari jarak yang ditempuh ketika bola itu mencapai tanah selama waktu 1,5 second. Berarti kan kita cari di sumbu X ya. X sama dengan V0 kali cos theta dikalikan T. Oke, V0 nya adalah 15, cos theta atau 15 cos 30 ya, itu adalah setengah akar 3 dikalikan T. T nya adalah 1,5. Oke. Akar 3 itu adalah 0,86. Jadi kita peroleh nanti sama dengan gitu ya. 15 dikali 0,86 dikali 1,5 dibagi 2. Wah, rumit ya, lumayan ya. Nah, pokoknya kalau kita hitung nanti kita peroleh adalah 19, berapa ya? 28 kayaknya. 19,48 mungkin ya. 19,48 meter. Nah, karena dia jatuh di 19,48 meter sedangkan jarak ke gawangnya adalah 11 meter, berarti dia masuk atau enggak? Tidak, berarti dia melambung tinggi. Oke, gitu ya. Oke, semoga bisa dipelajari. Ya mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin di pembelajaran fisika kemarin saya masih belum maksimal. Ada mungkin 1-2 kata yang saya kurang tepat sampaikan untuk kalian. Saya mohon maaf dan semoga untuk pembelajaran fisika ke depannya kalian bisa lebih antusias lagi dan saya bisa memberikan yang lebih baik untuk kalian gitu. Oke, tetap semangat untuk PSAS besok. Silahkan belajar dengan maksimal. Tugas-tugasnya jangan lupa untuk mengganti remedi itu nanti akan saya masukkan sebagai tambahan nilai untuk raport kalian. Oke, terima kasih, kita akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.